Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Perkenalkan, kami kelompok 1 yang terdiri dari Pak Aswadi, Ibu Lindawati, Ibu Sri Devayani, dan Ibu Leliana. Kami kelompok 1 dibimbing dan dituntun oleh Ibu Rami Fitriani sebagai fasilitator dan Ibu Rosida Elvina Sihotang sebagai pengajar praktik. Dalam video ruang kolaborasi modul 1.4, di sini kami akan memaparkan penerapan budaya positif dari contoh beberapa kasus. Kasus 1. Setelah adanya sikap tidak menghormati dari Vivi dan Natali terhadap guru pengganti, Ibu Santi sebagai guru wali kelas mengambil tindakan untuk memperbaiki masalah. Ibu Santi mengajak Vivi dan Natali untuk merenungkan dan meminta maaf atas perilaku mereka yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Selanjutnya, Vivi dan Natali mengusulkan solusi dengan mengadakan diskusi kelompok tentang penerapan keyakinan kelas dan mengirim email kepada Ibu Eni untuk menyampaikan gagasan mereka. Mereka juga menginformasikan kepada kepala sekolah tentang kemungkinan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti di masa depan. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Langkah-langkah restitusi yang dilakukan oleh Ibu Santi diantaranya 1. Validasi tindakan yang salah dengan indikator. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Siswa menjawab, kami meminta maaf, Bu. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apalagi yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? 2. Ibu Santi melakukan langkah restitusi menanyakan keyakinan dengan apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Mengirim email ke Ibu Eni tentang diskusi kelompok. Menyampaikan ke Ibu Eni bahwa telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu jika ada guru yang tidak hadir, maka kami akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Lalu, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang diusulkan mereka? Langkah-langkah restitusi yang diambil mereka: 1. Mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka. 2. Melakukan diskusi kelompok dengan teman sekelasnya dengan tema penerapan keyakinan kelas. 3. Memberitahu kepada kepala sekolah bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dan restitusi yang diusulkan oleh Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Ada 2 posisi kontrol. 1. Pembuat rasa bersalah dengan indikator, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Yang kedua, sebagai teman dengan indikator, tolong bantu Ibu ya. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Langkah yang ditempuh Ibu Santi sudah sangat baik. Namun, sayangnya Ibu Santi belum melakukan langkah menstabilkan identitas. Langkah yang ditempuh Ibu Santi sudah sangat. Kasus 2. Sabrina terlambat dan salah menggunakan sepatu ke sekolah. Bapak Lukman, guru kelas, menegurnya karena sepatunya tidak sesuai peraturan. Meskipun Sabrina mencoba menjelaskan alasan terlambat dan kesalahan mengenakan sepatu, Pak Lukman tetap mengikuti peraturan dan meminta Sabrina melepaskan sepatunya. Sabrina meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut.
Namun Pak Lukman tetap memaksa Sabrina untuk tidak menggunakan sepatunya sepanjang hari. Sabrina merasa malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa sepatu sepanjang hari tersebut. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Posisi yang diambil oleh Bapak Lukman yaitu sebagai pemantau. Indikatornya, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya, serta bukan warna sepatu yang sesuai dengan peraturan sekolah kita. Posisi yang diambil oleh Bapak Lukman yaitu sebagai pemantau. Indikatornya, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. 1. Menstabilkan identitas dengan pertanyaan, "Nak, kenapa terlambat hari ini? Mengapa memakai sepatu yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah kita?" 2. Melakukan validasi tindakan salah dengan pertanyaan, "Nak, kamu tentu punya alasan. Mengapa hari ini tidak memakai sepatu berwarna hitam?" Sabrina, sepertinya hari ini terburu-buru ya. 3. Menanyakan keyakinan dengan pertanyaan, "Nak, kamu tahu keyakinan sekolah yang sudah disepakati? Menurut kamu, keyakinan sekolah apa yang telah kamu langgar?" Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin ditunjukkan oleh peraturan harus berwarna hitam? 1. Tanggung jawab. 2. Komitmen. 3. Disiplin. Kira-kira bila Anda kepala sekolah tersebut, bagaimana Anda menyikapi langkah-langkah yang diambil oleh Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Saya akan menggali informasi atas permasalahan yang terjadi. Setelah itu, mengarahkan dan memberikan solusi untuk bertindak sebagai manajer dalam menyelesaikan permasalahan siswa dengan menggunakan langkah-langkah restitusi. Kasus 3. Fajar, seorang siswa SMP, menunjukkan sikap yang acuh tak acuh terhadap pelajaran bahasa Inggris yang sedang diajarkan oleh Ibu Dani. Ibu Dani sudah mencoba mengatasi masalah tersebut dengan meminta Fajar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di papan tulis, namun Fajar tetap menunjukkan keengganan dan tidak berminat untuk belajar. Hal ini sering terjadi pada Fajar yang juga memiliki nilai-nilai yang kurang baik dalam pelajaran bahasa Inggris. Saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar tidak memberikan jawaban yang memadai dan Ibu Dani merasa kecewa dengan sikap Fajar yang tidak menghargai usahanya sebagai guru. Posisi kontrol apa yang diambil Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar? Posisi kontrol apa membuat rasa bersalah dengan indikator, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu." Membaca sifat Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Fajar? Fajar membutuhkan penguasaan, kebebasan, kasih sayang atau diterima. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi sebagai pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Fajar, tahukah kamu konsekuensi yang harus dilakukan apabila tidak memperhatikan saat pembelajaran? Fajar, kamu tahu kan peraturan apa saja yang ada di kelas kita? Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Pertama kali, saya akan melakukan komunikasi dengan Ibu Dani dan Fajar untuk mendapatkan informasi terhadap masalah yang telah terjadi. Lalu, saya bertindak sebagai manajer
dengan menyelesaikan masalah antara Ibu Dani dan Fajar dengan menggunakan langkah-langkah restitusi. Kasus 4. Setelah terjadi pertengkaran dan konflik antara Anto dan Dino, kepala sekolah, Ibu Suti berupaya menenangkan mereka dan mengajak mereka untuk memperbaiki masalah tersebut. Ibu Suti mengingatkan mereka bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi namun penting untuk mencari cara lain yang lebih efektif dalam mengekspresikan emosi. Dalam proses restitusi, Dino akhirnya setuju untuk memperbaiki kemeja Anto yang terlepas kancingnya dengan belajar menjahit dengan guru tata busana yaitu Pak Irfan. Pada akhirnya mereka pulang dengan suasana yang lebih positif dan bersahabat. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi manajer, karena Ibu Suti menggunakan langkah-langkah restitusi dalam menyelesaikan masalah antara Dino dan Anto. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Lalu, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Dino, membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan mempertahankan diri adalah hal yang penting. Apa yang akan kamu lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Anto, hal apa yang bisa dilakukan oleh Dino untuk memperbaiki masalah ini? Kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. 1. Bertanggung jawab. 2. Saling menghormati. 3. Peduli. 4. Mandiri. Refleksi. Dalam penerapan budaya positif di sekolah, atas segala permasalahan yang terjadi, maka kita harus memperhatikan dan melakukan. 1. Memperhatikan kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi yang dialami oleh anak tersebut. Yang kedua, posisi kontrol kita sebagai manajer. Lalu yang ketiga, lakukan langkah-langkah restitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.